Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Hai guys, pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Lia Agustina karena memberikan kesempatan pada kami untuk mempresentasikan hasil dari makalah kami. Adapun judul dari makalah kami adalah Pengantar Jurnalistik Sejarah dan Perkembangannya. Dan adapun juga kelompok kami ada 3 orang. Yang pertama adalah Saiful Rahman, yang kedua saya sendiri Ardian Gunawan, dan yang ketiga adalah Muhammad Aklinuddin Nur. Oke, mungkin langsung saja kita masuk kepada materi pertama, yaitu pengantar jurnalistik yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Aklinuddin Nur. Secara bahasa Indonesia, jurnalistik adalah hal yang menyangkut kewartawanan dan kesurat kabaran dan seni kejuruan yang bersangkutan dengan pemberitaan dan kesurat kabaran atau KBBI. Jurnalisme diartikan sebagai the activity or profession of writing for a newspaper, magazine, or news website or preparing news to be broadcast. Atau artinya adalah aktivitas profesi penulisan untuk surat kabar, majalah atau situs web berita atau menyiapkan berita untuk disiarkan. Kata kunci dalam pengertian jurnalistik adalah berita dan penyebar luasan atau publikasi. Jurnalistik juga bisa disebut pengumpulan bahan berita, pelaporan peristiwa, penulisan berita, penyuntingan naskah berita, dan penyajian atau penyebar luasan berita melalui media. Adapun juga beberapa ahli membuat definisi jurnalistik, yaitu sebagai kepandaian dalam hal mengarang yang tujuan pokoknya adalah untuk memberikan kabar atau informasi pada masyarakat umum secara secepat mungkin dan tersiar seluas mungkin. Terus, jurnalistik merupakan sebuah proses kegiatan dalam mengolah, menulis, dan menyebarluaskan berita dan atau opini melalui media massa. Dan adapun juga para ahli berpendapat jurnalistik adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dalam mencatat dan melaporkan serta menyebar informasi kepada masyarakat umum. Informasi yang dimaksud berkenan dengan kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, jurnalistik sebagai proses, teknik, dan ilmu. Pertama, yaitu proses. Dalam proses membuat jurnalistik, pastinya kita beraktivitas. Aktivitas itu bisa dengan cara meliput, penulisan, serta penyebar luasan info aktual melalui media. Terus yang kedua ada teknik. Dalam membuat jurnalistik pastinya tidak jauh dengan keahlian. Pastinya harus memiliki keahlian khusus. Contohnya seperti reporting and writing, atau keahlian atau keterampilan menulis dan menyajikan berita. Skillnya. Yang ketiga yaitu ilmu. Dalam membuat jurnalistik, kita pastinya akan menemukan ilmu-ilmu baru. Contohnya ilmu komunikasi massa. Jurnalistik adalah kajian tentang komunikasi melalui media massa. Dalam hal ini kita pastinya akan terobsesi oleh jurnalistik tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti bidang kajian ilmu komunikasi massa, yang artinya kita mencari berita-berita yang baru. Selanjutnya ada jenis-jenis jurnalistik. Berdasarkan media yang digunakan untuk publikasi atau penyebar luasan informasi, jurnalistik dibagi menjadi 3. Yang pertama, jurnalistik cetak atau printed journalist, yaitu proses jurnalistik di media cetak, koran atau surat kabar, majalah atau tabloid. Yang kedua, jurnalistik elektronik atau electronic journalist, jurnalistik penyiaran atau broadcast jurnalis.
yaitu proses jurnalistik di media radio, televisi, dan film. Terus yang terakhir, yang ketiga, yaitu jurnalistik online atau online jurnalis. Jurnalistik daring atau dalam jaringan, yaitu penyebarluasan informasi melalui situs web berita atau portal berita melalui internet, media online, dan media cyber. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Ardian. Sejarah jurnalistik. Sejarah jurnalistik senantiasa merujuk kepada Akta Diurna pada zaman Romawi kuno pada masa pemerintahan Kaisar Julius Caesar, yakni sekitar tahun 100 sampai 44 sebelum Masehi. Akta Diurna yakni papan pengumuman sejenis majalah dinding atau papan informasi sekarang. Ini diyakini sebagai produk jurnalistik pertama. Nah, karena ini juga lah Julius Caesar pun disebut sebagai Bapak Pers Dunia. Nah, kenapa Julius Caesar disebut sebagai Bapak Pers Dunia? Sebenarnya Julius Caesar hanya meneruskan dan mengembangkan tradisi kerajaan Romawi yang sudah ada sebelumnya. Dan pada masa pemerintahannya, Julius Caesar memerintahkan agar setiap hasil rapat dan kegiatan para menterinya diumumkan dan diletakkan pada Forum Romanum atau Stadium Romawi untuk diketahui oleh umum. Berita di Akta Diurna ini kemudian disebarluaskan untuk masyarakat. Dari kata Akta Diurna inilah secara harfiah kata jurnalistik berasal, yakni kata diurna dalam bahasa Latin berarti harian atau setiap hari, diadopsi lagi ke dalam bahasa Prancis menjadi the jour, dan bahasa Inggris journal yang berarti hari, catatan harian atau laporan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Saiful Rahman. Masuk ke perkembangannya. Perkembangan jurnalistik di sini sedikit berkaitan dengan sejarahnya sendiri. Pada awalnya komunikasi di antara manusia sangatlah bergantung dari mulut ke mulut. Pada zaman Romawi lahirlah wartawan pertama yang terdiri atas budak-budak yang mana oleh tuannya diperintahkan untuk mengumpulkan dan memberikan informasi kepada tuannya, baik itu berita-berita, bahkan juga menghadiri sidang-sidang senat dan melaporkan semua hasilnya, baik secara lisan maupun tulisan. Dan semakin berkembangnya zaman dan terdapat pula penemuan-penemuan baru yang mana tercatat di dalam sejarah yang berkaitan dengan penerbitan media massa yang terpicu dari adanya penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg. Di Indonesia sendiri, perkembangan kegiatan jurnalistik diawali oleh Belanda, yang mana ada beberapa pejuang kemerdekaan Indonesia menggunakan jurnalisme sebagai alat perjuangannya. Di era-era inilah Bintang Timur, Bintang Barat, Medan Prijaji, dan Japabot terbit. Pada masa pendudukan Jepang yang mengambil alih kekuasaan dari Belanda, koran-koran ini dilarang. Akan tetapi pada akhirnya ada beberapa media yang mendapat izin terbit. Pertama, Asia Raja, kedua, Tas Haja, ketiga, Sinar Baru, keempat, Sinar Matahari, dan kelima, Suara Asia. Media-media inilah yang dapat terbit ketika itu. Pemerintah negara Indonesia mengumumkan kemerdekaan Indonesia menggunakan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai media komunikasi. Maka itu yang akhirnya membawa berkah bagi jurnalisme, karena bisa ikutan ambil alih dalam penyebaran berita bahwa negara Indonesia ini telah bebas dari penjajahan, dan itu merupakan peran yang besar bagi kemerdekaan Indonesia. Sejak tahun 1962 inilah televisi Republik Indonesia atau TVRI muncul, walau pada zaman itu masih berwarna hitam putih. Ketika pemerintahan dipimpin oleh Presiden Soeharto, banyak media massa di pemberangusan, yang mana seperti kasus Harian Indonesia Raya dan majalah Tempo merupakan dua contoh nyata dalam sensor kekuasaan itu, yang mana kontrol ini dipegang melalui Departemen Penerangan dan Persatuan Wartawan. Ketika B.J. Habibie menggantikan kedudukan Soeharto di Presidenan,
Timbullah titik-titik kebebasan untuk para fans, yang mana kegiatannya telah diatur oleh Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang dikeluarkan oleh Dewan Pers bagi kegiatan jurnalisme.